terkasih, siap tumbuh kembang luar biasa. Mana semangatmu? Ini semangatku. Yes. Halo, selamat pagi anak-anak yang terkasih. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Wah, semuanya sehat ya. Sudah sarapan? Sudah. Berarti kalau sudah sarapan, sudah siap belajar dengan Ibu Guru hari ini. Anak-anak, seperti biasa ya, sebelum memulai belajar, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Ambil sikap doa yang baik, badan tegap seperti ini, kedua tangan dikatupkan, diletakkan di depan dada, kemudian mata dipejamkan. Tidak boleh tengok kanan dan juga kiri ya, apalagi sambil bercanda. Sudah siap berdoanya? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, berkatilah kami dalam belajar hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak yang terkasih, sebelum memulai belajar, ayo kita bernyanyi terlebih dahulu supaya belajar kita pada pagi hari ini semakin bersemangat. Nah, anak-anak masih ingat lagu Laba-Laba Kecil? Oke, masih ingat. Kalau begitu, ayo kita bernyanyi bersama-sama. Laba-laba kecil naik pohon tinggi, turun hujan laba-laba tergelincir, shoot! Datang matahari menghalau hujan dan laba-laba kecil naik pohon lagi. Yeay, wah ternyata semua anak-anak yang ada di rumah sudah hafal ya lagu ini. Nah, anak-anak yang terkasih, pada pagi hari ini Ibu Ria ingin mengajak anak-anak untuk belajar kembali. Anak-anak kemarin masih ingat belajar apa saja dengan Bunda Siti dan juga Bunda Asri? Nah, kalau kemarin Bunda Siti mengajak anak-anak melakukan kebiasaan baik saat anak-anak berada di lingkungan sekitar rumah anak-anak. Anak-anak ikut kerja bakti tidak? Membantu papa sama mama dan juga warga masyarakat yang lain untuk membersihkan selokan, menyapu. Seru ya nak, bisa bekerja bersama-sama dengan bapak ibu yang ada di sekitar rumah anak-anak. Kemarin Bunda Asri juga mengajak anak-anak belajar mengenai kebiasaanku di lingkungan sekolah. Nah, tugasnya juga sudah dikerjakan, Nak? Oke, baik, bagus sekali. Nah, hari ini bersama dengan Ibu Ria juga ingin mengajak anak-anak belajar mengenai kebiasaan. Wah, kebiasaan apa ya, Nak, yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Nah, anak-anakku, coba anak-anak dengar. Saat kita memasuki tempat ini, tentunya kita tidak boleh lupa untuk cuci tangan. Setelah itu, kita mengambil atau mencelupkan tangan kita di air suci. Kemudian kita membuat tanda salib. Setelah itu, kita duduk di bangku umat, duduk dengan tenang dan menghadap ke altar. Setelah itu kita berdoa. Nah, anak-anak, menurut anak-anak yang di rumah, kebiasaan apa yang akan kita bahas pada pagi hari ini? Kalau tadi mengambil sikap doa yang baik, mengambil air suci, apakah ada yang bisa menebak? Iya, betul, yaitu kebiasaanku di tempat ibadah. Nah, anak-anak yang terkasih, kita mulai sekarang ya nak belajarnya, yaitu kebiasaanku di tempat ibadah. Nah, anak-anak yang terkasih, di Indonesia kita ini memiliki 6 agama, yaitu agama Muslim, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Nah, keenam agama ini memiliki yang namanya tempat ibadah. Nah, anak-anak yang terkasih, pada saat kita memasuki tempat ibadah, apa yang harus kita lakukan? Sikap seperti apa yang harus kita lakukan, Nak? Betul, tentunya kita harus bersikap dengan baik. Nah, anak-anak yang terkasih, apakah anak-anak yang di rumah ingin tahu kebiasaan baik apa yang harus anak-anak lakukan saat di tempat ibadah, yaitu di gereja? Ayo kita simak bersama-sama videonya.
Nah, anak-anak yang terkasih, tadi anak-anak melihat tidak kebiasaan yang baik yang dilakukan oleh Caca sebelum masuk ke dalam gereja? Apa yang dilakukan oleh Caca ya, Nak? Oh iya, betul. Caca mencuci tangannya sebelum masuk ke dalam gereja. Nah, anak-anak yang terkasih, untuk sekarang ini, sebelum kita memasuki gereja atau tempat ibadah, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, anak-anak yang terkasih, kebiasaan seperti yang dilakukan oleh Caca, ini yang harus anak-anak lakukan sebelum masuk ke dalam gereja, yaitu mencuci tangan. Anak-anakku, kenapa ya kita perlu mencuci tangan kita sebelum masuk ke dalam gereja? Nah, anak-anak, karena kita sedang pada masa pandemi, tentunya kita harus bisa menjaga kebersihan agar kita tidak membawa virus itu ke dalam gereja, anak-anak. Bisa ya anak-anak yang terkasih? Nah, tadi anak-anak bisa melihat ya bagaimana kebiasaan baik Caca sebelum masuk ke dalam gereja. Tadi Caca bersama dengan ibunya setelah masuk ke dalam gereja, Caca bersujud sambil membuat tanda salib. Nah, anak-anak yang terkasih, kebiasaan baik yang dilakukan oleh Caca itu harus kita contoh. Kenapa ya, Nak? Saat kita sudah masuk ke dalam gereja, kita bersujud dan membuat tanda salib karena gereja adalah rumah Tuhan dan juga tempat yang suci. Oleh karena itu, setelah kita masuk ke dalam gereja, kita harus bersujud dan membuat tanda salib, anak-anak. Hari ini kita merayakan Ekaristi Hari Minggu Biasa yang ke-27 tahun B. Kita diundang untuk semakin menghayati arti kesatuan hidup, cinta kasih yang mempersatukan kita terus-menerus dengan Allah Bapa kita lewat firman yang akan kita dengarkan, juga mampu semakin mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan dan sesama. Dalam tugas dan pelayanan kita satukan semuanya di dalam perayaan Ekaristi ini. Maka marilah kita Anak-anak yang terkasih, tadi anak-anak memperhatikan tidak bagaimana sikapnya Desi pada saat Romo sedang khotbah? Aduh, anak-anak, apakah yang dilakukan oleh Desi ini adalah kebiasaan yang baik saat di dalam gereja? Tentu saja tidak ya, Nak. Bahkan tadi Desi sempat ditegur oleh ibunya. Ibu Desi meminta Desi untuk diam agar tidak berbicara pada saat Romo sedang khotbah. Nah, anak-anak yang terkasih, kebiasaan yang tidak baik di tempat ibadah yang dilakukan oleh Desi, jangan anak-anak contoh ya. Nah, menurut anak-anak, saat kita berada di dalam gereja atau di tempat ibadah, kemudian Romo memberikan khotbah, apa yang harus anak-anak lakukan? Apakah ngobrol seperti Desi? Nah, tentu tidak ya, Nak. Seperti apa, Nak? Oh iya, betul, tidak ngobrol sendiri dan juga mendengarkan khotbah dari Romo sampai dengan selesai. Nah, itu baru kebiasaan yang baik yang harus anak-anak lakukan pada saat di tempat ibadah. Jadi, saat Romo sedang memberikan khotbah, anak-anak jangan cerita sendiri ya. Saudari-saudara yang terkasih, sahabat-sahabat Yesus, saya kemarin merenungkan bacaan Injil ini. Agak susah menyambungkan antara tema perceraian
dan anak-anak, sebagaimana dibahas dalam teks Markus ini. Teks Markus ini punya sepadanan dengan teks Matius yang juga menyandingkan hukum perkawinan dengan anak-anak. Tapi berbeda dengan Lukas. Lukas menceritakan tentang kisah anak-anak ini disandingkan dengan pemungut cukai. Moga-moga saya bisa membantu Anda untuk merenungkan arti sesungguhnya atau makna yang bisa kita renungkan dari teks Injil ini. Saya memberi judul Hukum dan Cinta. Yang pertama, Yesus ditanya oleh orang-orang Farisi. Desi, Ibu Ria sedih. Anak-anak sedih tidak kalau anak-anak punya teman yang seperti Desi? Pada saat sedang ibadah, Desi malah asik makan. Karena Desi sudah tidak tahan lapar. Kalau anak-anak perhatikan lagi, tadi Desi mengambil makanan dari tas ibunya. Aduh anak-anak, apakah sikap yang dilakukan oleh Desi itu anak-anak contoh pada saat nanti misa di gereja? Aduh, jangan ya nak, itu merupakan kebiasaan yang tidak baik. Lalu, apa yang harus anak-anak lakukan supaya anak-anak tidak makan di dalam gereja saat Romo sedang memberikan khotbah? Nah, Ibu Ria akan memberikan tips untuk anak-anak yang ada di rumah. Nah, anak-anak yang terkasih, sebelum anak-anak berangkat ke gereja, sebaiknya anak-anak sarapan terlebih dahulu. Bisa makan roti sambil minum susu atau makan nasi, supaya pada saat anak-anak di dalam gereja perutnya tidak kelaparan lalu makan. Nah, jadi kebiasaan yang dilakukan oleh Desi saat di dalam gereja jangan anak-anak contoh ya. Caranya bagaimana nak? Betul, harus sarapan dulu. Jadi besok anak-anak kalau sebelum berangkat ke gereja sarapan dulu ya nak. Hari ini kita merayakan Ekaristi Hari Minggu Biasa yang ke-27 tahun B. Kita diundang cinta kasih yang bisa satukan kita terus menerus dengan Allah Bapa kita lewat firman yang akan kita dengarkan. Juga mampu semakin mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan yang utama dalam tugas dan pelayanan kita dan semuanya di dalam perayaan Ekaristi. Maka marilah kita sejenak mengakui segala kekurangan dan kelemahan kita, memantaskan diri kita di hadapan Tuhan dan gereja. Oh no, oh no, 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 no. Oh no, oh no, oh no, 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 no. Aduh, Desi lagi. Bagaimana ya anak-anak, kok kebiasaan yang dilakukan oleh Desi itu tidak baik? Sedih rasanya Ibu Guru. Anak-anak memperhatikan tidak kebiasaan yang tidak baik yang dilakukan oleh Desi pada saat misa tadi? Iya, betul, bermain HP. Apakah kebiasaan yang dilakukan oleh Desi perlu anak-anak contoh? Tentu tidak ya nak. Nah, anak-anak yang terkasih, saat Romo sedang berkhotbah atau memberikan firman Tuhan, itu artinya Romo memberikan pesan-pesan yang baik dari Tuhan buat kita. Kalau kita tidak mendengarkan firman Tuhan yang diberikan oleh Romo, artinya kita tidak menghargai dan menghormati Romo yang sedang berbicara. Tidak hanya itu saja nak, kalau anak-anak sedang bermain HP, itu nanti bisa mengganggu umat-umat yang ada di sebelah anak-anak.
tentu mereka tidak akan merasa nyaman nak, karena mereka terganggu karena kita bermain HP. Jadi besok anak-anak kalau ikut misa papa sama mama ke dalam gereja, tidak usah membawa HP ya nak. Sebaiknya HP diletakkan di rumah saja. Anak-anak baru bisa bermain HP setelah selesai misa. Itu baru cara yang baik anak-anak. Apakah anak-anak bisa melakukannya besok? Oke, bisa. Hebat sekali. Nah, anak-anak, coba tadi anak-anak mau perhatikan lagi bagaimana kebiasaan yang dilakukan oleh Desi saat Desi di tempat ibadah, yaitu mau mendapatkan berkat dari Romo. Desi malah menyerobot, tidak mau antri seperti teman-teman yang lain, nak. Nah, anak-anak yang terkasih, kebiasaan yang tidak baik yang dilakukan oleh Desi jangan anak-anak tiru ya. Karena tentunya bisa mengganggu ketertiban di dalam gereja. Bahkan bisa menimbulkan keributan nak. Nah, kalau sudah menimbulkan keributan karena berebut baris, tentu saja bisa mengganggu umat yang lain. Nah, anak-anak, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa melakukan kebiasaan yang baik, terutama saat kita mau mendapatkan berkat dari Romo? Tentu saja anak-anak harus mengambil sikap yang baik. Kedua tangan harus diletakkan di depan dada seperti ini. Setelah itu baris satu persatu dan maju satu persatu sambil menunggu giliran mendapatkan berkat dari Romo. Jangan dorong-dorongan, apalagi langsung lari ke depan seperti yang dilakukan oleh Desi tadi nak. Apakah anak-anak bisa melakukannya? Oke, hebat sekali. Itu baru anak Tuhan. Nah, anak-anak yang terkasih, dari semua kebiasaan yang baik dan yang tidak baik yang dilakukan oleh Caca dan Desi, mana yang akan anak-anak pilih? Kebiasaan baik yang dilakukan oleh Caca ataukah kebiasaan yang tidak baik yang dilakukan oleh Desi? Mana yang anak-anak pilih? Betul, tentunya adalah kebiasaan baik yang dilakukan oleh Caca. Nah, anak yang terkasih, Ibu Ria yakin dan Ibu Ria percaya bahwa anak-anak dari sekolah TK Bina Kasih memiliki kebiasaan yang baik seperti yang dilakukan oleh Caca saat berada di tempat ibadah. Nah, anak-anakku, hari ini Ibu Ria sudah mengajak anak-anak semua yang ada di rumah belajar mengenai kebiasaan yang baik saat di tempat ibadah. Jadi, kebiasaan baik yang dilakukan oleh Caca itu harus anak-anak contoh. Bisa ya anak hebat? Oke, sip. Nah, anak-anak, hari ini Ibu Ria akan memberikan tugas untuk anak-anak semua yang ada di rumah. Tugasnya adalah anak-anak menceritakan kembali mengenai kebiasaan-kebiasaan anak-anak saat berada di tempat ibadah. Nah, anak-anak, contoh video tugasnya seperti ini anak-anak, diperhatikan baik-baik ya. Kemudian anak-anak minta tolong papa atau mama atau kakak yang ada di rumah untuk memvideokannya. Setelah itu dikirimkan ke ibu guru masing-masing. Halo teman-teman, halo Bu Guru. Nando mau menceritakan kebiasaan Nando di gereja. Yang pertama, Nando cuci tangan dulu sebelum masuk gereja. Nando ditermogan sama petugas gereja. Setelah itu Nando masuk ke dalam gereja, lalu memilih tempat duduk dan tidak lupa untuk membuat tanda salib. Nando mendengarkan khotbah Romo dengan baik, tidak bermain HP. Nando juga sebelum ke gereja sarapan dulu, dibuatin ibu nasi goreng. Jadi Nando tidak lapar di dalam gereja, apalagi
jajan sampai di luar gereja. Nando tidak suka itu. Seperti itu teman-teman dan Bu Guru tugas Nando. Dadah. Nah, anak-anak yang terkasih, hari ini kita sudah belajar banyak sekali. Nah, anak-anak, ayo kita tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan doa. Ambil sikap yang baik pada saat berdoa. Tangan dikatupkan seperti ini, diletakkan di depan dada, kemudian mata dipejamkan, kepala ditundukkan, tidak tengok kanan atau kiri, apalagi berdoa sambil tertawa. Nah, ayo ambil sikap doa yang baik, nak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas ilmu yang sudah kami dapatkan pada pagi hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, sampai di sini dulu ya belajar dengan Ibu Guru. Besok kita akan belajar kembali bersama dengan Ibu Guru dari TK Bina Kasih. Anak-anak yang terkasih, selalu semangat belajar dan selalu ceria. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Selamat pagi anak-anak. Dadah.